Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6A, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya. Masih tetap semangat belajarnya meskipun kita selalu berjarak, tapi bukan berarti kita jauh ya nak. Oke, kita di rumah, jangan lupa protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. Hari ini kita akan belajar matematika, pertemuan pertama, yaitu materinya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa sih? Kita lihat ya. Nah, bilangan bulat adalah sebuah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan angka 0, dan bilangan bulat negatif. Yuk kita lihat angka-angkanya yang mana aja. Nah, seperti ini. Bilangan asli itu adalah bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan 0 ya angka 0. Bilangan bulat negatif hampir sama dengan bilangan asli, tapi dia memiliki tanda negatif di depan angkanya. Seperti itu ya. Selanjutnya, garis bilangan bulat. Kalau kita berbicara tentang bilangan bulat, pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya garis bilangan. Dalam garis bilangan ini, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, garis bilangan selalu ada angka 0 di tengah-tengahnya. Angka 0 ini merupakan pusat dari garis bilangan itu sendiri atau pemisah antara yang positif dengan negatif. Angka yang ada di sebelah kanan angka 0 nilainya positif. Angka yang ada di sebelah kiri nilainya negatif. Ya, sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya nak ya. Kalau nggak paham, kalian bisa mundur lagi ke slide sebelumnya. Oke, contoh penggunaannya. Yang pertama, untuk menyatakan suhu udara di suatu tempat. Yang kedua, untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Ini ada beberapa contohnya. Suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Artinya, angka 5 ini adanya di sebelah mana? Di bawah loh, di bawah 0, ada angkanya di sebelah kiri. Betul sekali. Dan penulisannya seperti ini. Nah, negatif 5 derajat Celcius. Berikutnya, terumbu karang yang indah terdapat di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut artinya di bawah 0 meter. Artinya 20 meter tetap adanya di sebelah kiri. Seperti ini penulisannya. Paham ya nak? Berikutnya, penulisan bilangan bulat. Bilangan bulat yang berada di sebelah kanan angka 0 artinya bilangan bulat positif dan ditulis seperti biasa, angka 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Bilangan bulat yang berada di sebelah kiri angka 0 disebut bilangan bulat negatif. Bilangan bulat ditandai dengan tanda negatif di depan angkanya. Ya. Berikutnya, kesimpulannya dari beberapa slide sebelumnya, bilangan bulat jika semakin ke kanan dari angka 0 atau dari angka sebelumnya, nilainya semakin besar. Bilangan bulat semakin ke kiri dari angka 0 atau dari angka sebelumnya, maka nilainya semakin kecil. Bilangan bulat negatif ketika dibaca diawali dengan kata negatif. Seperti itu ya. Simbol perbandingan bilangan bulat. Kalian perhatikan ini simbolnya. Ada yang lebih besar, lebih kecil, ada yang sama dengan. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kita masuk ke perbandingannya dulu. Perhatikan di sini, lagi-lagi ibu tekankan angka 0 merupakan angka netral atau angka pusat yang membagi antara positif dengan negatif. Bilangan bulat positif itu angkanya 1, 2, 3, negatif, ada tanda negatifnya di sini. Misalnya, ibu kasih contoh, angka 2 dengan angka 4. Mana yang lebih besar? Pastinya angka 4. Kenapa? Karena angka 4 ada di sebelah kanan angka 2. Ingat, keywordnya semakin ke kanan, semakin besar. Negatif 2 dengan 0. Mana yang lebih besar? Angka 0. Kenapa? Karena 0 ada di sebelah kanan. Negatif 4 dengan negatif 2. Mana yang lebih kecil? Yang mana yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil adalah negatif 4. Karena negatif 4 ada di sebelah kiri angka 2. Semakin ke kiri, bilangan semakin kecil. Ibu, kan nilainya angkanya 4 lebih besar dibandingkan 2. Ya, kalau dilihat dari angka, betul, 4 lebih dekat. Tapi kalau dilihat dari nilainya,
negatif 4 itu lebih kecil dibandingkan dengan negatif 2. Seperti itu ya. Bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Ini yang perlu kalian pahami. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Ya, kamu harus siap-siap dengan garis bilangan. 4 lebih besar dari 2. Artinya karena 4 terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan, makanya 4 lebih besar dari 2. Coba kita cek, benar nggak sih 4 adanya di sebelah kanan angka 2? Nah, 4. Benar, 4 adanya di sebelah kanan angka 2. Kanan. Ya, kita kembali lagi. 1 kurang dari 5 karena 1 letaknya di sebelah kiri. Lihat ya. Nah, 1 adanya di sebelah kiri angka 5. Kalau di sebelah kanan ini angka 6. Kalau di sebelah kiri berarti dia mundur. Nah, berarti benar ya. 1 itu lebih kecil dari angka 5. Negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Karena negatif 2 letaknya di sebelah kanan. Negatif 6 pada garis bilangan. Ini negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Check it out. Oke. Negatif 2 itu angkanya lebih besar dibandingkan dengan negatif 6. Tadi seperti guru jelaskan, negatif 2 itu adanya di sebelah kanan. Nah, meskipun dia tidak melewati 0, tapi posisinya negatif 2 adanya di sebelah kanan angka 6. Ya, jadi tetap nilainya lebih besar. Meskipun angkanya kecil, 2 dengan 6 itu kan lebih besar 6. Tapi kalau berbicara nilai, negatif 6 lebih kecil dibandingkan dengan negatif 2. Karena negatif 2 posisinya ada di sebelah kanan negatif 6. Ya, sama halnya dengan negatif 4 lebih kecil dari 3. Ya, seperti itu penjelasannya. Nah, di sini Ibu punya contoh perbandingan bilangan bulat. Perhatikan. Ada 3 soal, 2,5, 1,-4, ini 5,1. Ada yang belum dibahas. Posisi angka 2 berada di sebelah kiri angka 5. Ya. Artinya, nilai 2 lebih kecil dari 5. Maka jawabannya adalah 2 lebih kecil dari 5. 1,-4. Posisi angka 1 berada di sebelah kanan angka negatif 4. Artinya, angka 1 lebih besar dari negatif 4. Penulisannya seperti ini. Meskipun dia 4 lebih besar, tapi kalau sudah ada negatifnya, dia akan kalah dengan nilai positif. Seperti itu ya. Misalkan 1 lebih besar dari negatif 10. 1 itu pasti lebih besar dari negatif 100. Yang penting dia ada negatifnya. Soal ketiga. Negatif 5,1. Posisi angka 5 negatif berada di sebelah kiri angka 1. Artinya nilai negatif 5 lebih kecil dari 1. Maka penulisannya seperti ini. Kita next ya. Nah, kelihatan kan? Coba dilihat. Kalian cek bener nggak tadi? Bener nggak sih angka 2 itu adanya di sebelah kiri angka 5? Bener nggak sih 1 itu adanya di sebelah kanan angka negatif 4? Ini 1, ini negatif 4. Berarti kan angka 1, angka 4 adanya 1 itu di sebelah kanannya. Angka negatif 4 itu adanya di sebelah kiri dari angka 1 atau dibalik. Angka 1 itu ada di sebelah kanan negatif 4. Seperti itu. Ya. Nah, mengurutkan bilangan bulat. Urutan bilangan bulat mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah jika kalian ketemu angka yang berantakan, tidak berurutan, ya, pastikan kalian baca dulu perintahnya apa. Mau diurutkan dari yang mana? Dari yang terbesar ke terkecil atau dari yang terkecil ke terbesar? Kebetulan di sini contohnya adalah dari yang terkecil ke terbesar. Ya,
Itu langkah pertama. Yang pertama, baca baik-baik perintahnya apa. Langkah kedua adalah tentukan yang terkecilnya angka berapa, yang terbesarnya angka berapa dari angka-angka yang diacak ini. Di sini kan ketahuan, yang terkecil itu ada negatif 1, negatif 2, ada negatif 3. Di antara 3 bilangan negatif ini, yang paling kecil adalah negatif 3. Jadi kamu taruh dulu negatif 3-nya di ujung sebelah kiri. Kemudian lihat bilangan positifnya yang paling besar itu adalah angka 7. Berarti kamu tulis dulu angka 7 di sebelah kanannya. Nah, sisanya baru kamu urutkan. Min 3, min 2, min 1, 0, seterusnya sampai angka 7. Jika ada angka yang terlongkap, misal di sini tidak ada angka 5. Misal tidak ada angka 5. Ya. Jadi nggak apa-apa, kamu langsung bisa tulis langsung aja. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Yang penting angka yang lain tetap berurutan meskipun ada beberapa angka yang tidak ditulis di soal. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa soal. Contohnya, ada angka 4, 3, 2, min 3, min 1, 1. Ya, jika diurutkan, angkanya akan menjadi 4, 3, 2, 1, negatif 1, min 3. Ini tadi Bu Agni bilang, kalau angkanya tidak berurutan, ada yang kurang, tetap kamu tulis sesuai dengan urutannya. Ya, seperti ini. Ini soalnya. Ada yang soal kedua, min 3, 2, min 5, min 1, 4, min 4. Soal ketiga, min 1, 4, 3, 1, 0, min 2. Ya. Nah, ini urutannya dari besar ke kecil. Bagaimana dengan soal nomor 2? Dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar, berarti kita cari angka negatif 5-nya dulu. Kemudian kita tentukan angka 4-nya, angka positif yang terbesarnya. Negatif 5 kita taruh di ujung kiri, angka 4 kita taruh di ujung kanan. Nah, sisanya silakan kalian urutkan. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada negatif 2, di soal tidak ada negatif 2, jangan ditulis negatif 2 di sini, jangan ditambahkan. Ya, tetap angkanya sesuai dengan angka yang ada di soal. Berikutnya, soal ketiga yaitu dari besar ke kecil. Nah, seperti ini, sama ya. Oke, catatan sekarang. Ada beberapa hal dari penjelasan-penjelasan yang tadi Bu Agni jelaskan, Ibu minta kalian membuat catatan di buku matematika ya. Jadi buku matematika itu khusus ada catatan tersendiri, latihan tersendiri, dan PR tersendiri. Yang pertama, siapkan buku tulis catatan matematika. Ya. Yang kedua, perhatikan slide penjelasan matematika. Yang ketiga, slide yang terdapat tanda seperti ini artinya adalah slide yang wajib kamu catat di buku catatan matematika. Mana ya? Kan tadi udah Bu Agni udah bacain slide lumayan banyak tuh. Nah, tidak semua slide ada tanda seperti ini. Nah, kamu cari, ada beberapa slide yang Bu Agni kasih tanda kertas seperti dilipat, itu artinya slide itu wajib kamu catat di buku catatan matematika kamu. Ya, mencatatnya itu tidak perlu sesuai dengan bentuk yang Bu Agni gambar. Catat aja sesuai dengan menggunakan kalimat aja, bentuk kalimat aja. Ya, jadi jangan tidak merepotkan. Jadi yang kamu perlu catat itu adalah kalimat-kalimatnya aja. Dibikin dalam bentuk kalimat, ya. Next time, buku catatan akan dikumpulkan ya. Jadi tidak perlu mengirim foto hasil tugas-tugas kalian. Paham ya, Naya? Jadi buat ulang lagi, yang perlu kalian perhatikan, siapkan buku tulisan catatan, perhatikan slide-nya, kemudian ada tanda ini silahkan kalian catat. Nah, ini untuk latihan-latihannya. Oke, perhatikan.
Demikian penjelasan matematika. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.